Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali Uni Yusmita saja ya, mengunjungi sahabat-sahabat dimanapun berada. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Begitu banyak berita saat ini yang membuat kita menjadi takut menghadapi hidup ini. Belum lagi bencana alam di mana-mana. Bahkan kita mendapat kabar hampir di seluruh tanah air kita ada longsor, ada gempa, ada pesawat yang jatuh, banjir, begitu banyak kabar duka cita. Nah, bagi kita sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada kata lain selain kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan agar saudara-saudara kita mungkin saat ini sedang mengalami satu ujian ya. Bagi saya itu adalah ujian iman. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita? Ataukah kita harus merenungkan mengapa ini harus terjadi, ulah siapa? Tapi yang terpenting kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Yang pasti kita banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita melihat ada yang melahirkan ya, di dalam musibah seperti itu. Tapi ketika saya melihat mereka bersyukur bahwa mereka lahir normal, sehat. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Tahu bersyukur. Marilah kita tafakur sejenak untuk menghadapi semuanya ini. Kalau kita melihat di Lukas pasal 17 ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara tahu bahwa penyakit kusta zaman dahulu itu adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang. Penularannya sangat ditakuti sehingga mereka harus dipisahkan, dijauhkan dari keluarganya. Kalau sekarang kita mengalami ya isolasi mungkin ya karena COVID ini, kadang-kadang ada batasannya ya 14 hari. Tapi penyakit kusta ini ada yang bertahun-tahun, saudara. Dia diasingkan, dia dijauhkan dari sanak famili, dari orang-orang yang dikasihi. Tapi biasanya penyakit ini juga bisa mempersatukan orang-orang ya. Mungkin yang penyakit kusta ini ada 10 orang, ada dari beberapa suku di situ. Banyak sekali ketika musibah itu datang, orang baru bersatu, orang baru berkumpul, orang baru peduli. Tapi kalau tidak, cuek-cuek saja, saudara. Kita melihat orang ini berkumpul. Ketika dia melihat ada Yesus, saya percaya dia sudah mendengar tentang Tuhan. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Kita bangsa Indonesia ini tidak ada satupun orang yang tidak punya agama. Setiap agama itu mengajarkan bagaimana tentang ketuhanan itu sendiri. Oleh sebab itu dalam situasi yang bagaimanapun sekarang ini, ingatlah bahwa ada Allah, ada Tuhan.
Dialah yang akan sanggup menolong kita. Buktinya orang penyakit kusta ini, ketika dia lihat ya Yesus itu, dia dari jauh dia berteriak. Dia juga tidak berani mendekat. Apa yang dia teriakkan di situ? Yesus Guru, kasihanilah kami. Ada kebersamaan, ada kebutuhan di dalam kebersamaan itu. Sehingga dinaikkanlah doa bersama-sama. Kami, bukan saya, bukan aku, tapi kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk sekelompok yang mendapat musibah itu. Harusnya ketika kita mendapat musibah seperti itu bersatu, berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang saya mendengar, oh di sini belum ada MCK, belum ada air bersih. Ya jelas saudara menuntut kepada pemerintah. Ya, namanya juga musibah. Harusnya kita berjaga-jaga terlebih dahulu. Jikalau kita juga lengah, tidak mempersiapkan, tidak perlu menuntut atau marah atau sakit hati. Atau kecewa ketika bantuan itu tidak datang. Minta bantulah kepada Allah, kepada Tuhan sesembahan kita. Contohnya orang penyakit kusta ini. Ketika dia merasakan, membutuhkan pertolongan, dia berteriak kepada Tuhan Yesus. Di ayat 14, lalu ia memandang kepada mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara tahu, Tuhan itu maha tahu. Dia tahu kebutuhan kita. Oleh sebab itu berserulah kepada Dia. Berseru. Yang kedua, kita melihat dari orang penyakit kusta, dia sadar diri, saudara. Dia tidak mau membabi buta, dia dari jauh. Tuhan suka orang-orang yang seperti itu. Apa yang terjadi? Tidak perlu banyak minta kepada Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Asalkan hati kita bulat, sehati, sepikir meminta. Yesus hanya mengatakan pergi. Dia tidak kata kemarilah. Dia tidak. Dia suruh kita pergi. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan. Banyak orang gak sanggup menjadi saksi Tuhan. Karena ketika kita menjadi saksinya Tuhan, berarti kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dibohongi, saudara. Tidak bisa munafik, tidak bisa pura-pura. Ya, orang yang sudah disertai oleh Tuhan tidak bisa pura-pura. Kalau pura-pura dia bingung sendiri, saudara. Ngomong juga nggak jelas. Orang kusta ini disuruh menjadi saksi padahal dia belum sembuh, saudara. Penyakitnya itu masih ada. Tapi disuruh pergi kamu, lihatkan kepada imam-imam itu. Siapa yang mengucilkan kamu itu? Pergi ke sana. Apa yang kita petik dari ke-10 orang ini? Dia tidak banyak cincong, saudara, tidak neko-neko. Dia pergi seperti yang Yesus perintahkan. Dia pergi saja. Dia tidak bertanya ini dan itu lagi. Kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Jadi, kenalilah Tuhan secara utuh. Dan dengar perintahnya. Lalu lakukan saja. Lakukan saja, saudara. Karena ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagian Tuhan dengan sempurna.
14 tadi, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketika kita melakukan bagian kita dengan sempurna, tidak banyak tanya, tidak berdalih-dalih, ya, tidak lagi ya, oh kita itu menuntut ini dan itu, lakukan saja perintah Tuhan itu. Maka Tuhan melakukan bagiannya dan orang itu sembuh. 10 orang itu menjadi tahir, menjadi sembuh, sembuh total, saudara. Ketika kita taat, disuruh menjadi saksi Tuhan, berjalanlah. Tidak usah komplain sama Tuhan. Tuhan, saya ini nggak bisa apa-apa. Tuhan itu punya cara, saudara, untuk menyertai kita. Punya cara untuk memberi kekuatan, hikmat kepada kita. Penyakit kusta ini, penyakit yang sangat mengerikan, menjijikkan ini, Tuhan sanggup memulihkan. Di sanalah nanti orang akan melihat siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya punya anak-anak rohani ini cukup banyak, Bapak Ibu. Ada satu keluarga, memang waktu mereka menikah itu, saya belum kenal sama mereka, saudara. Dia menikah secara Islam, karena Tini ini orang Serang, dia Islam. Gea ini dia orang Nias. Waktu pernikahan mereka itu pernikahan secara Islam, tapi dengan mungkin berjanji mereka bahwa setelah menikah ya iman masing-masing. Nah, terjadi satu ikatan keluarga, ya. Waktu itu mereka melahirkan dapat anak putri namanya Ninda, saudara, ya. Nah, saya dengar Ninda putri pertama ini sakit, iman mereka masih berbeda. Yang Tini ini tidak mau masuk Kristen, ya sudah, tidak apa-apa. Gea ini juga ya waktu itu Kristen, pokoknya Kristen aja, di gereja biasa. Nah, ketika anak itu mengalami sakit penyakit, mungkin Bapak Ibu mau dengar kesaksiannya? Yuk kita dengar kesaksian keluarga Gea dan Tini ini. Salam, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan sudah menyembuhkan anak saya, anak pertama saya. Saya mau memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mama Ninda. Saya orang Serang dan suami saya orang Nias. Saya sudah berkeluarga sudah cukup lama dan kami dikaruniakan anak 3. 1 perempuan, anak pertama saya, dan 2 laki-laki. Saya waktu itu kami berkeluarga masing-masing agama, dan pada tahun 1998, pada waktu itu anak saya yang pertama mengalami sakit. Pada waktu itu anak saya berumur 3,5 tahun dan mengalami sakit yang begitu parah. Pada saat itu kami bawa ke rumah sakit Gramedica Depok dan dirawat pada waktu itu selama 2 minggu dan akhirnya mendapatkan kesembuhan.
3 hari kemudian anak saya mengalami sakit penyakit yang lebih parah daripada yang pertama. Kami merasakan kebingungan dan akhirnya kami bawa ke rumah sakit Pasar Rebo. Dan di situ kami diterima oleh perawat dan akhirnya kami disuruh menunggu. Pada waktu itu ketemu kami sama dokter dan setelah diperiksa anak kami ternyata nggak diterima di situ. Pada saat itu kami merasakan sangat terpukul. Saking bingungnya kami dan akhirnya suami saya sangat bingung dan dia pun menangis. Dan saya pun ikut menangis. Kami bingung harus kami bawa kemana dan dokter itu bilang harus dibawa ke rumah sakit Cipto yang ada di Jakarta yang begitu besar. Dan akhirnya kami pun kebingungan dan pada saat itu saya lihat dokter melihat kami mungkin. Di situ saya lihat dokter itu ngelihat kami dan ada rasa kasihan kepada kami dan akhirnya kami disuruh menunggu dan akhirnya waktu itu dokter mengadakan rapat sekitar lebih dari 10 orang. Pada kesimpulan rapatnya akhirnya anak kami disimpulkan di situ diterima di Rumah Sakit Pasar Rebo. Saya mengucap syukur dengan diterimanya anak kami dan akhirnya kami dibawa oleh perawat ke ruangan isolasi. Saking parahnya anak saya dibawa dan dirawat di ruangan isolasi. Di situ kami mendapatkan perawatan yang baik dan akhirnya begitu lamanya kami di rumah sakit hampir kurang lebih 1 bulan. Pada hari Sabtu pada waktu itu kami kedatangan 2 pendeta yang mau mendoakan anak saya. Dan akhirnya berdoalah Bapak Pendeta. Sebelum berdoa, suami saya mengenalkan saya dan anak kami. Dan dia ngomong bahwa kami berbeda kepercayaan. Dan akhirnya berdoalah Bapak Pendeta. Di dalam doanya, pada pertengahan doanya, saya merasakan begitu damai. Yang gak pernah saya rasakan, ada kedamaian di dalam kehidupan kami. Karena kami di dalam keluarga berbeda kepercayaan. Jadi gak pernah yang namanya merasakan kedamaian. Di situ saya merasakan damai sejahtera. Dan pada waktu itu Bapak Pendeta berdoa di hati saya berjanji. Tuhan Yesus, jikalau Engkau bisa menyembuhkan anak saya akan dan saya berjanji akan mengikut Engkau. Dan akhirnya sudahlah Bapak Pendeta itu berdoa dan dia menyalami kami dan suami saya juga mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Pendeta itu dan akhirnya mereka pamit. Akhirnya saudara-saudaraku, 3 hari kemudian anak saya mempunyai pemulihan dan akhirnya mujizat terjadi, anak kami mendapatkan kesembuhan dan kami pun merasa sukacita, suami saya sangat gembira dan akhirnya kami dibolehkan pulang waktu itu dan suami saya membayar administrasi keuangan ke kantor. Dan di situ pun Tuhan menyatakan mujizatnya juga. Yang harusnya kami membayar keuangan yang begitu besar, tetapi Tuhan kasih hanya 1/4. Itu benar-benar Tuhan menyatakan kasihnya kepada kami. Di situ kami merasakan sukacita. Sebelum waktu itu saya belum merasakan yang begitu besar kasih Tuhan. Hanya sedikit. Jadi waktu itu saya belum percaya Yesus. Dan akhirnya kami pulang dengan sukacita karena anak kami sudah sembuh. Dan akhirnya
Setelah itu 1 tahun kemudian saya sudah berjanji kepada Tuhan untuk mengikut Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku saya nggak bisa. Dan akhirnya suami saya mencari cara dan akhirnya ketemu dengan seorang orang pada waktu itu orang Makassar, yaitu Mama Nil waktu itu. Bertemu dia dan dia minta tolong. Dia bercerita bahwa istri saya mau mengikut Tuhan Yesus tetapi dia tidak bisa. Dan akhirnya Mama Nil memperkenalkan saya kepada ibu pendetanya, yaitu Ibu Yusnita Tanjung. Dan akhirnya kami berkenalan dan di situ saya diinjili dan akhirnya saya menerimanya dengan baik. Tetapi saudara-saudaraku tidak gampang. Pada saat itu saya cukup lama, hampir kurang lebih 1 tahun baru saya betul-betul menerima dan mengerti tentang kasih Tuhan yang sebenarnya dan Tuhan yang menyelamatkan manusia, yaitu adalah Tuhan Yesus kita. Dan akhirnya di situ saya dibina, dibimbing. Pada waktu itu saya nggak mau hanya ikut-ikutan kalau benar-benar tidak mengerti. Dan akhirnya saya dididik, dibina tentang kasih, tentang saling mengampuni, mengasihi sesama kita. Akhirnya saya mulai mengerti tentang kasih itu kepada sesama kita, terutama kepada Tuhan kita. Benar-benar Tuhan Yesus itu benar-benar baik. Saya rasakan semenjak kami satu keyakinan di dalam keluarga kami selalu ada kedamaian. Tetapi saudara-saudaraku tidak gampang, banyak sekali rintangan, cobaan yang saya hadapi. Tetapi kalau kita benar-benar bersandar, berseru dan benar-benar kita jalani dengan kasih, semuanya kita jalani dengan baik dan nggak pernah Tuhan memberi pencobaan kepada umatnya di luar kemampuan kita. Itu yang saya rasakan pada saat ini sampai sekarang ini. Ibu Yusnita Tanjung itu luar biasa bagi kami sekeluarga. Yang saya rasakan benar-benar kasihnya begitu besar. Selalu mengasihi kami dalam sekecil apapun. Dia selalu mengasihi, memperhatikan kami. Kami, keluarga kami, sampai apapun yang kami butuhkan selalu mereka kasih. Terutama kasihnya yang begitu besar, yang selalu memperhatikan keluarga kami. Sampai yang dulunya saya nggak pernah bisa, kurang gitu ya, mengampuni, kurang mengasihi. Dengan didikan Ibu Yusnita Tanjung saya mulai bisa mengasihi, mengampuni terutama saudara-saudaraku. Secara manusia memang mengampuni itu lebih berat. Tetapi dengan didikan Ibu Yusnita Tanjung, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Jadi sekarang saya rasakan berkat Tuhan yang luar biasa karena kita selalu mengampuni dan mengasihi. Begitupun pada waktu itu pada tahun 2010, setelah saya lama dididik, dibina oleh Ibu Yusnita Tanjung dan besarlah anak-anak kami dan kami pun pulang ke Nias. Secara manusia kami berat berpisah dengan Ibu Pendeta kami yang sangat mengasihi kami dan jemaat-jemaat yang ada di sana. Kami yakin dan percaya. Secara manusia kami berat untuk berpisah. Karena
Ibu Yusnita Tanjung ini sampai saat ini selalu ada di hati kami, di keluarga kami. Aku yakin dia selalu mendoakan kami. Tahun 2010 kami berpisah, secara manusia kami tidak sanggup. Tetapi itulah, ada pertemuan, juga ada perpisahan, dan akhirnya kami berpisah. Kami pulang ke Nias waktu itu, dan anak-anak kami sekolah di Nias, melanjutkan di SMA. Dan akhirnya kami pun di Nias bertemu dengan Bapak Pendeta kami yang sangat mengasihi kami, sama kasihnya seperti Ibu Yusnita Tanjung. Selesai anak kami sekolah, dia bawa juga anak kami melanjutkan kuliah, dan akhirnya sampai selesainya. Anak-anak kami sekarang sudah berhasil, yang anak kami yang pertama udah berhasil, dia sudah mengajar di Semarang, dan anak yang kedua, anak kami sudah kuliah. Anak kami yang ketiga ada di Nias masih SD. Itu semua karena berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, yang saya rasakan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh, percayalah bahwa Tuhan kita itu sangat mengasihi kita, asalkan kita benar-benar melayani Tuhan, benar-benar beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan hati. Berkat Tuhan pasti selalu ada buat kita. Yang saya rasakan sekarang, sampai saat ini Tuhan selalu menolong keluarga kami, biarpun kami pas-pasan. Tetapi kami tidak pernah berkekurangan sampai saat ini. Kami mempunyai usaha kecil-kecilan, tetapi Tuhan selalu mencukupkan. Bahkan dipandang orang pun kami berkelebihan daripada orang yang mempunyai gaji yang besar. Itu semua Tuhan berikan kepada kami yang luar biasa. Dan anak-anak kami pun merasakan yang luar biasa. Semuanya karena Tuhan. Anak-anak kami sekolah pun karena Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, sangat mengasihi keluarga kami. Oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman yang belum sampai saat ini belum percaya Tuhan Yesus. Saya sarankan sampai saat ini, percayalah, Tuhan kita itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang benar-benar mengasihi Dia. Itulah janji Tuhan. Saya yakin dan percaya. Dan saya pun mohon dukungan untuk Ibu Pendeta saya yang ada di Pabuaran pada saat ini, sekeluarga besar. Mohon dukungan doanya biar kami tetap teguh dengan iman kami, dan kami pun tetap setia kepada Tuhan. Dan kami pun di Nias tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Yusnita Tanjung, sekeluarga besarnya yang ada di sana, yang sudah mendidik, membina kerohanian kami, baik jasmani maupun rohani kami, yang gak pernah saya lupakan sampai saat ini, sampai detik ini. Itu aja kesaksian saya, biarlah menjadi berkat bagi orang-orang yang belum benar-benar mempercaya kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah perjalanan hidup mereka sampai mereka mengenal Yesus. Ketika masalah itu datang, satu hal yang saya petik ya, dari perjalanan hidup mereka sampai Tuhan menjamah anaknya ini, ada kerinduan dari Tini ini untuk meminta tolong kepada Yesus. Sudah tidak sanggup dia menghadapi hidupnya seperti itu. Hidup pas-pasan anak sakit. Tapi ketika dia ya datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh karena keadaan yang begitu menyedihkan, rasa kekhawatiran yang tinggi,
kata, kalau Tuhan Yesus ini ada, tolong sembuhkan anak saya, dan saya akan mengikut Engkau. Dia berjanji seperti itu. Dan anak itu disembuhkan. Banyak cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya, kasihnya kepada manusia. Tapi seringkali manusia kurang tanggap menangkapnya, saudara. Ya, dia berjalan ya dengan iman masing-masing. Dan terakhir anaknya mengalami sakit begitu. Sakit parah waktu itu saya dengar, saudara. Tetapi Tuhan sanggup, udah ekonomi parah, sakit parah pula tuh anak. Tetapi ketika dia berseru dan Tuhan menyembuhkan. Tetapi penyakit, orang yang berpenyakit kusta ini 10 yang disembuhkan. Hanya 1 yang menyembah Yesus. Hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Kalau kita lihat ya di ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini, orang menyembah berhala, saudara. Orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak mengenal, tidak memahami Tuhan yang benar. Tetapi ketika orang itu dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dia tahu bersyukur, dia tahu menyembah, dia tahu mengembalikan hidupnya kepada Tuhan. Yang 9 kemana? Oh, merasa sudah sembuh, sudah ditolong. Dengan iman yang secuil itu mereka menghilang dari hadapan Yesus. Dan namanya sudah tidak tercatat lagi. Tetapi yang 1 ini diperhitungkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan keluarga Bapak Gia dan Santini ini. Ketika ada keluarga, ya, Bapak Simon Tiranda itu, kami sama-sama juga bersekutu, ya, di dalam persekutuan yang saya rintis, saudara. Nah, dia itu Mama Nia, kalau kita suka panggil itu, dia orang Toraja, saudara. Dia setia sekali waktu itu, saudara, ya. Walaupun dia sendiri, ya, datang dia beribadah, nggak ada yang lain, dia tetap datang beribadah. Dia senang mencari jiwa. Nah, ketika dia mendengar bahwa Bapak Gea ini, tetangga dia, ya, istrinya itu ingin dibimbing, ingin dibina, cepat-cepat dia bawa ke saya. Tidak mudah juga, saudara, karena Pak Gea sendiri ya, tidak mau dia juga lahir baru di baptis selam itu, dia nggak mau, saudara. Malah dia yang jadi sandungan juga waktu itu. Saya layani mereka 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih, saudara. Yang pada akhirnya, ya, setelah benar disembuhkan, bukan saja fisik anaknya, tapi kehidupan rohani mereka dipulihkan. Saya tidak jemu-jemu mendatangi dia. Akhirnya dia baptis, bahkan pernikahannya saya bawa ke hamba Tuhan karena saya belum punya SK waktu itu, saudara, ya. Saya bawa lalu diteguhkan pernikahannya. Saya senang melayani. Saya cari anak-anak Tuhan. Kadang-kadang saya sedih, banyak yang senasib dengan saya. Punya suami orang Kristen tapi tidak menjadi teladan, itu banyak. Jadi perempuan-perempuan yang masuk Kristen itu mendapat suami, saudara, yang tidak peduli kepada jiwa, tersiksa, benar-benar tersiksa. Apakah itu antikristus barangkali? Antek-anteknya antikristus itu. Tapi terjadi di dalam keluarga Pak Gia ini, dia punya anak 2, yang 1 Ninda, yang 1 Yohan. Saya rintis sekolah minggu dan mereka sangat setia, saudara. Kami berjalan bersama-sama seia sakata. Apapun, saya kalau dapat berkat,
Saya enggak bisa mengirim tuh enggak, karena saya enggak punya tabung-tabungan begitu, saudara. Saya, kalau saya dapat berkat misalnya hari ini, siapa yang di sekitar saya, siapa yang ikut berjalan, ikut sama, iya berkat mereka. Apa yang saya ajarkan, apa yang saya lakukan, keluarga ini belajar melakukan dengan benar juga. Setahun 2 tahun kami bergaul seperti ibu dan anak. Apapun masalah, apapun sekecil apapun kami berbagi. Satu keluarga ini akhirnya lahir baru, saudara. Menjadi ciptaan baru. Akhirnya dia juga menginjili saudara-saudaranya yang dari Nias itu. Dari Pabuaran ke Depok itu. Waktu itu saya melihat dalam keadaan saya sulit begitu. Untuk ongkos saja mereka kadang-kadang gak ada, saudara. Tapi kadang-kadang saya mengerti mereka juga gak mau minta sama saya. Dia tahu keadaan saya, tetapi kepekaan saya terhadap keadaan mereka itu tinggi, saudara, mungkin ya. Kenapa gak datang? Saya datang. Akhirnya, ya dari Depok mereka hanya kerja di pabrik, saudara ya. Harus 3 kali, kadang-kadang naik angkot itu. Harus lagi jalan, kalau 2 kali jalan ke rumah. Saya berdoa, Tuhan, kasihlah mereka ini motor, Tuhan. Puji nama Tuhan. 3 tahun kemudian, Pak Gea ini bisa kredit motor. Ada lagi, Okta bisa kredit punya motor. Ada 3 orang, saudara. Anak-anak ini, buah pelayanan. Ya, kepanjangan tangan saya, keluarga Pak Gea ini. Adik-adiknya dia bawa beribadah dan bersuka cita. Yang membuat saya, kenapa? Saya merangkul mereka. 80% dari anak itu banyak laki-laki, saudara, ya, dari Nias. Banyak yang tidak punya bapak, saudara. Mereka hidup benar-benar mandiri. Ketika dia menemukan saya, kami ya seperti keluarga begitu. Dia tahu kekurangan keluarga saya tahu kekurangan keluarga mereka. Jadi mengikat keluarga di dalam kerajaan Tuhan itu bukan hanya bicara tentang yang baik-baik saja, saudara. Keluarga itu ada baiknya, ada buruknya, ada jahatnya, ada jatuhnya, ada bangun. Itu kalau kita terus-menerus mengikatkan diri kita, saling topang menopang, saudara, maka akan terbentuk satu keluarga yang diikat oleh darah Yesus itu. Kekurangan mereka saya terima. Kekurangan keluarga saya mereka juga terima. Sampai satu kali kena PHK, semua kena PHK, saudara. Sekarang mereka kerja satu pabrik, hanya 2 orang yang tidak. Akhirnya 2 orang ini juga di PHK. Saya kayak berpikir dulu, ya Tuhan. Ya dulu ya saudara, sekarang tidak mungkin saya lakukan itu. Karena umur saya juga sudah cukup tua, saudara. Saya ingin mengumpulkan anak-anak itu. Tapi Tuhan memberi hikmat kepada saya, kalian pulang ke Nias. Karena di situ kalian juga bisa membangun iman kalian. Sekaligus Tuhan akan berkati. Yang penting kalian bekerja. Mereka pekerja keras, saudara. Dan puji nama Tuhan. Saya melihat bagaimana mereka bekerja keras, terlebih si Tini ini. Pulang ke Nias. Dengan air mata kami berpisah, saudara. Rasanya saya tidak ngerti bagaimana perasaan 1 minggu menjelang perpisahan itu. Kami 10 tahun lebih, saudara, bersama. Tapi hati kami sampai sekarang. Apalagi kalau Yohan itu, entah mengapa saya mau bertemu, saya berpisah sama saya. Dia selalu menangis, saudara, menangis. Saya sangat mengasihinya. Satu keluarga ini. Dan saya percaya keluarga ini juga jadi berkat di Nias itu. Dan anak-anaknya juga ditolong oleh Tuhan di Semarang. Ninda sudah menyelesaikan S1, sudah menjadi guru.
mendapat predikat yang luar biasa, mendapat cum laude itu saudara. Waktu dia di wisuda, dia belajar apa yang saja. Saya bangga sekali. Saya melihat bagaimana mereka mempraktekkan apa yang saya ajarkan dan mereka berhasil, saudara. Dan saya bangga sekali. Bangga ketika melihat mereka hidup di dalam Tuhan. Sampai hari ini hubungan kami tetap. Kalau saya ke Nias juga begitu. Sekali, 2 kali saya ke Nias, 3 kali, sampai waktu itu kami berkumpul semua. Sampai mereka mengatakan, tinggal ibu aja bu ke sini. Ibu aja ke Nias bu. Kita bikin gereja di Nias ini. Saya sangat mengasihi mereka. Biar bagaimanapun saudara, sebagai ibu rohani seperti saya melahirkan secara rohani. Tapi saya tidak banyak berbuat untuk mereka. Karena keterbatasan saya dalam segala hal. Tapi mereka tahu apa yang saya berikan itu benar. Bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan saya bisa berbagi untuk mereka. Dan itu tertanam dalam hidup mereka. Saya bersyukur sekali memiliki Tuhan yang mengajarkan kasih ini kepada kita. Ketika kita mempraktekkannya. Yang penyakit kusta ini, satu orang ini, sungguh dia bersyukur. Dan dia mendapat keselamatan itu. Ketika kita ditolong, sudah ditolong oleh Tuhan. Jangan lupa. Kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup, melayani Tuhan. Ya, untuk Tini dan Gea, ibu selalu mengasihi kalian. Untuk Ninda dan Yohan, rumah ibu terbuka untuk kalian. Ibu percaya kalian juga diberkati oleh Tuhan. Satu kali, tinggal selangkah lagi anak-anakku. Berjuanglah terus Ninda. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Untuk Pak Gea ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau memberkati keluarga ini, silakan hubung admin kami. Juga yang ada di konten saya ini ya, di channel saya ini, baik keluarga Nelvin. Jikalau saudara ingin membantu pelayanan mereka, karena mereka juga memang hidup pas-pasan saudara, silakan hubungin admin kami, bantu langsung kepada mereka. Apalagi Pak Gea sekarang ini sampai nggak bisa buka masker saudara, karena giginya pada ompong. Di Nias dia belajar berkebun, kadang-kadang jualan juga, apalagi zaman COVID ini. Tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan, karena dia melihat bagaimana saya dahulu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mereka lakukan, mereka katakan, iya ibu, hidup kami pas-pasan seperti itu. Ada saja. Tapi kalau saya ajarkan kepada mereka, ingat satu hal. Ibu tidak suka melihat kalian itu susah, tapi pakai baju kayak orang-orang susah begitu. Tidak. Pakai apa yang Tuhan kasih. Tetap jaminkan bahwa kita adalah anak raja. Jangan tampang pengemis, tapi tampang anak raja, gaya anak raja. Asal jangan menor-menor berkelebihan ya. Penyakit kusta ini disembuhkan. 10 orang itu disembuhkan. Tapi hanya satu yang tahu mengucap syukur. Kadang-kadang demikian juga di dalam kita melayani. Sekian banyak orang saudara. Belum tentu semua tahu berterima kasih kepada kita, mengingat kita. Bahkan ada yang sudah jadi gembala. Waktu suaminya sakit, waktunya belum diangkat jadi ibu gembala. Sampai suami meninggal saya layani siang pagi malam, menelpon, menangis, doa, puasa. Tapi ketika dia sudah duduk jadi gembala, berjanji 1 kali saja dia datang ke saya, ke rumah saya. Pernah dia berjanji, saya siapkan makanan semuanya. Dengan seenaknya dia membatalkan. Saya pergi ke tempat dia jauh sekali ke Bekasi itu saudara. Saya bolak-balik ke dia. Ada juga orang seperti 9 penyakit kusta ini. Tapi apakah kita akan berhenti melayani Tuhan? Masih banyak ladang yang lain. Masih banyak jiwa yang akan
kita layani, kita kasihi, yang mengasihi kita. Karena kasih itu harus saling, saudara, saling mengasihi, maka terikatlah hubungan satu dengan yang lain. Tidak mungkin doa saudara tidak akan dijawab oleh Tuhan. Saya juga penyakit kelenjar getah bening, saudara. Dalam saya mengikuti Yesus ini, sudah ekonomi morat-marit, dapat penyakit kelenjar getah bening, duit tidak ada. Di telapak kaki saya benjolan itu besar sekali. Saya rindu beribadah, Saya tengklek naik bis turun bis dengan uang pas-pasan. Saya tidak lagi meminta mujizat untuk kesembuhan. Saya benar terfokus saja untuk menginjil, melayani saudara. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Sampai keluarga saya mengatakan, minta dong sama Tuhan kamu itu. Masa nggak disembuhkan? Katanya bisa menyembuhkan. Udah miskin, terkutuk, melarat, penyakitan lagi. Tapi saya diberi hikmat waktu itu, saya hanya menjawab. Saya disembuhkan, tidak disembuhkan, saya tetap mengikuti Yesus. Saya tetap menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak fokus, saya tidak kepada mujizat-mujizat itu. Fokus saya ada kepada yang punya mujizat itu, kepada sumber mujizat itu. Saudara tahu, entah kemana itu penyakit, saya juga tidak tahu, saudara. Benjolan itu, ini telapak kaki itu hilang, entah kapan dia hilang, saudara. Karena kalau penyakit itu kumat, saudara, ini rasa ketarik semua. Udah hidup susah, udah dihina, dicaci, dimaki, penyakitan. Tapi iman saya tidak pernah doa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan dengan sempurna, tanpa operasi, tanpa obat. Amin, saudara. Makanya saya kembali memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, karena saya ingin mendapatkan mahkota kehidupan itu. Ya, Tini, Gea, Ninda, Yohan, kita maju bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan takut apapun penyakit, apapun masalahmu. Ingatlah, Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Dan kita akan melihat bagaimana karya Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Hidup pas-pasan itu nikmat, saudara. Pas butuh, pas ada. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.